sponsor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Kembali lagi di channel Gige Punya Cerita. Ya udah lama sekali, Lur, kita nggak bikin video. Wah, kameranya rusak, Lur. Tadi yang biasanya pakai kamera itu loh, kamera action cam itu rusak gitu. Mikrofonnya nggak bisa nyala. Oke, langsung aja kita kembali seperti video-video zaman dulu aja ya, Lur ya. Kita bikin motovlog sambil ya ngoceh-ngoceh sharing tentang seputaran agama Islam. Ya, konten ini bukan konten dakwah ya, Lur ya. Karena saya sendiri juga sadar kalau miskin ilmu, jadi ya kita sharing saja, sharing masalah. Temanya apa ini? Nanya ini masalah pengertian dari munafik. Kita sudah sering kali mendengar mengucapkan kata munafik, tapi tahu nggak, kita itu selama ini masih salah loh mengartikan kata munafik gitu. Bagi kita ya, orang-orang awam ya. Aku pernah ngecek status WhatsApp gitu. Ada ya maaf kata ya, ini ada orang yang ya agak sedikit nakal gitu. Ngomong kayak gini, wah mending saya jadi orang munafik. Mending saya jadi orang kayak gini apa adanya daripada jadi orang sok-sokan baik tapi ternyata munafik gitu. Yang jadi pertanyaan, pengertian munafik itu kalian itu apa? Kalau versi orang yang bikin story seperti itu kan, munafik itu adalah jadi diri sendiri gitu loh. Entah itu dirinya itu kurang bagus, asalkan dia jujur gitu, ya itu yang dinamakan tidak munafik. Padahal salah besar, bro, salah besar, Lur. Nyebutnya opo ya, naik bro pelur ya, salah besar. Munafik itu adalah ketika kita berbaiat, kita mengaku, ini ada ya, saya ngomongin masalah Islam ya. Kita mengaku kalau kita itu beragama Islam. Ada apa ini kendaraannya ini? Truknya kok malang kayak gini itu. Kita beragama Islam, tapi ternyata itu kita itu Islamnya hanya di mulut saja. Itu kita tidak Islam secara lahir batin, cuman kita di lisan saja. Jangan tanya ya kalau pada zaman sekarang itu banyak apa enggak orang-orang munafik itu. Pasti banyak sekali. Orang zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam aja, nabinya itu ada, ya toh, rasulnya itu ada, tapi orang munafik itu juga ada loh, bayang Lur. Bahkan orang munafik itu pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan ikut sholat di belakang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kan miris sekali. Itu aja nabinya masih ada ya, masih hidup. Bayangkan saja kalau zaman sekarang ini. Wah, ini malah gagal fokus sih karakter kayak gini. Bayangin aja kalau zaman sekarang itu, nabinya sudah nggak ada, terjadi fitnah di mana-mana. Otomatis bisa dikatakan 95% itu orang zaman sekarang itu munafik. Tapi tidak semuanya munafik gitu. Tidak semuanya itu munafik. Wah, bikin macet ya. Sabar. Jadi kalau misalnya kita mengira kalau kita jadi diri sendiri walaupun dalam keadaan buruk, yang penting kita jadi diri sendiri, itu tidak munafik, itu adalah salah besar. Kita masuk ke dalam kategori munafik. Mungkin Lur, kita juga sering mendengar ya ciri-ciri orang munafik menurut sabda Nabi Muhammad SAW gitu ya. Kalau berbicara itu suka bohong gitu loh. Terus kalau berjanji itu suka mengingkari gitu ya. Ada 3 itu loh.
Kalau diberi amanah itu senengannya berkhianat gitu. Tapi bukan berarti jika kita punya teman kok kita mencari-cari kesalahan teman kita. Misalnya si A, si Fulan, teman kita namanya Fulan gitu, mempunyai ciri-ciri salah satu dari itu atau mungkin bahkan ketiga-tiganya. Wah, itu orang munafik. Enggak segitu juga. Maksud dari sabda Nabi Muhammad SAW itu bukan untuk mencari-cari kesalahan orang lain dengan ciri-ciri yang seperti itu, tapi justru malah maksud dari sabda Nabi Muhammad SAW itu untuk merajuk kepada diri kita sendiri. Apakah kita itu kalau misalnya berbicara itu bohong? Apakah kalau kita itu kalau diberikan kepercayaan itu suka berkhianat dan lain sebagainya? Kalau kita bisa mengintrospeksi diri, ternyata kok di dalam diri kita sendiri itu ada sifat-sifat seperti itu berarti kita masuk ke dalam munafik. Banyak sekali tanda tandanya juga. Salah satunya juga itu. Terus yang lain itu kalau misalnya tanda-tanda orang munafik itu adalah terasa berat untuk menjalankan sholat isya. Itu juga bisa dibuat parukan. Kita jangan mencela orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain berdasarkan apa ya, dengan tameng dari sabda dari Nabi Muhammad SAW. Jangan jadikan sabda Nabi untuk hal-hal seperti itu, tapi jadikan sabda Nabi Muhammad SAW itu untuk introspeksi diri kita sendiri. Sudah layak enggak toh kita itu masih berdosa enggak toh kita itu untuk mengukur diri kita sendiri gitu loh lor. Saat ini saya sedang berjalan di Jalan Menteri Supeno ya, ini Menteri Supeno Umbul Harjo, Kota Jogja ini. Di depan itu ada lampu merah X-Tisper, ini pulang kerja, pulang jualan. Sekalian aja daripada di jalan aku ngelantur, gak ada kerjaan, mending ya sharing-sharing masalah agama kayak gini yo. Siapa tahu aja nanti di kolom komentar ada yang saling melengkapi, mungkin malah saling bisa menasehati kan. Bisa sosmed itu seperti mata pisau kan ya lur ya, mata pisau bermata dua. Kalau kita bisa menggunakan ya bisa bermanfaat, tapi kalau kita tidak bisa menggunakan ya malah jadi melukai diri kita sendiri, memberikan mudarat bagi diri kita sendiri. Kayak niat saya sih kayak gitu, sharing-sharing kayak gitu ya. Sekali lagi ini bukan konten dakwah karena saya sendiri juga miskin ilmu. Ini adalah konten sharing lor. Mungkin itu tadi dulu ya lor ya untuk pembicaraan tentang munafik gitu. Munafik ya jangan anulah lor. Kita jangan jadi munafik lah lor. Jangan jadi orang munafik. Munafik yang tak jelasin yang itu tadi loh ya. Yang kedua loh ya, bukan munafik yang jadi diri sendiri loh ya. Karena wah ngeri loh kalau aku bercerita itu loh, hukuman ancaman dari orang yang mempunyai sifat munafik itu gak main-main loh lor. Setiap orang yang masih ada imannya itu dijamin masuk surga lor. Yo nggak gimana ya, walaupun nanti harus dicuci dulu di neraka, tapi kita nggak boleh menyepelekan api neraka lor. Di video sebelumnya kan aku udah pernah sharing itu kalau untuk siksaan teringan di neraka itu adalah kita itu seperti injak baranya neraka itu, terus otak kita itu mendidih loh, kayak air kita kalau mau nyeduh kopi itu kan pakai air panas, airnya meletup-letup tuh, itu air loh lur. Bayang no, kalau misalnya itu otak kita gimana, itu siksaan teringan itu kayak gitu. Makanya kita walaupun kayak gitu kita jangan nantang adab neraka. Jangan seperti kaum sebelumnya, kaum Samud, kaum Ad, atau kaumnya Nabi Lot gitu loh. Jangan seperti itu. Karena tentu astagfirullahaladzim, ntar lor ada suara belombong. Karena tentu saja kalau kita misalnya menantang adab dari Allah, tentu porsi siksaan yang diberikan ke Allah itu akan lebih besar gitu lor. Ancamannya itu adalah neraka jahanam dan abadi. Kata-kata abadi itu loh yang bikin wah mak jelek rasanya. Kalau diancam di neraka
tapi masih ada harapan untuk bisa masuk surga sih nggak masalah betul. Ini abadi loh. Kita sudah masuk Islam, kita sudah mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Kita juga mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Tapi kenapa kita masih dihukum di neraka jahanam dan abadi? Neraka jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali, lur. Paling level paling ngeri dewe, ngeri sendiri itu, lur. Neraka jahanam itu, lur. Kita itu disandingkan, bukan kita, maaf, orang munafik itu disandingkan dengan orang kafir dan orang lupa aku. 3 orang syirik, orang kafir sama munafik itu ancamannya itu adalah ancaman neraka jahanam yang abadi. Kalau orang kafir kan jelas, orang syirik sama orang munafik ini yang orang-orang Islam itu masih kemungkinan besar masih ada golongan masuk ke dalam golongan itu. Apalagi waduh kelenek gitu loh. Iki yo biyen iki yo piye ngono lho. Orang-orang tua zaman dahulu kalau panen padi, sebelum panen berikan sesajen untuk tanamannya agar si Dewi siapa gitu, untuk biar nggak ada hama wereng atau apa kayak. Itu juga salah besar, itu juga masuk ke dalam ranah syirik, dan itu juga bukan dosa main-main, lur. Alah nggak usah nerobos aja lah, santai aja lah. Itu bukan dosa main-main, lur. Ya itu tadi lah, lur. Saya sendiri jujur ya, lur, aku kalau denger ancaman-ancaman kayak gitu ki rasanya ki gimana ya, kok ya aku jujur aja ya, aku ngomong kayak gini itu aku berbesmili loh ini, lur. Berbesmili itu pakai bahasa Indonesianya apa ya, air mataku tuh menetes loh, lur. Aku kayak gimana ya, kayak seorang anak kecil yang ditinggal ibu gitu loh, lur. Wah rasanya gitu piye ngono lur, hancur loh, lur, hatiku. Yang aku takutkan itu kayak aku jangan-jangan aku cerita kayak gini malah aku sendiri yang malah masuk ke dalam kriteria orang munafik. Aku tuh takutnya seperti itu, lur. Aku tuh nggak sadar, aku tuh melakukan perbuatan munafik yang tidak sadar. Yang tak takutkan seperti itu. Aku sudah tahu ancamannya, atau aku sendiri malah melakukan, tapi tanpa aku sadari. Yang aku takutkan itu seperti itu, lur. Jadi ya semoga bermanfaat aja lah. Kalau misalnya kita pernah melakukan dosa munafik, pernah kita mengaku beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat dan lain sebagainya, tapi kita kok tidak mengimplementasikan iman kita di kehidupan yang nyata. Udah saatnya kita bertaubat kepada Allah, bertobat yang nasuha, lur. Tobatan nasuha itu adalah tobat yang benar-benar tobat, dimulai dari nol lagi. Ya berharap sajalah Gusti Allah mau mengampuni dosa-dosa kita. Ada syarat-syarat ya, bukan hanya taubat, itu ada syarat-syaratnya, lur. Nanti kapan-kapan tak jelasin di video selanjutnya aja ya, lur ya. Untuk sementara itu dulu ya. Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang munafik ya, lur ya. Kalau kita masuk ke dalam golongan orang munafik, entah itu golongan yang disengaja ataupun tidak disengaja, yuk ayo kita istighfar bersama-sama, yuk memohon ampun kepada Allah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa anna abduka wa ana ala ahadika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli. Mungkin tak cukupkan dulu ya, lur ya, videonya. Dari Gigih Punya Cerita mengucapkan selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.